warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dain Citra Febriani. Sore hari ini kita akan melakukan podcast dengan narasumber kita, yaitu Tiara Ramadhani. Sapa dong. Oke, baiklah, karena narasumber kita telah ada di sini, kita akan melakukan sesi tanya jawab ya kepada narasumber. Apakah bersedia diberikan tanya jawab? Insyaallah siap. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana cara membangun karakter Islami dalam bermedia sosial? Menurut saya ya kan, untuk membangun karakter Islami itu dalam bermedia sosial, orang tua dapat melakukan pendekatan melalui komunikasi dan dialog dengan anak-anak mereka agar tidak kecanduan gadget gitu kan. Terus selain itu orang tua dapat memberikan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai Islam. Itu terus membimbing dan mengawasi aktivitas media sosial anak gitu. Serta menjelaskan etika bermedia sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam gitu. Oke, Masya Allah, bagus sekali ya jawabannya. Iya. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan klarifikasi atau tabayun dalam bermedia sosial? Menurut saya klarifikasi atau tabayun dalam media sosial itu berarti melakukan penjelasan atau penjelasan sebelum membagikan informasi atau konten yang diterima. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan sesuatu yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami ya kan. Terus dengan tujuan mempromosikan integrasi dan kejujuran dan berbagai informasi di dunia digital gitu. Oke. Jadi kita harus menjelaskan lah ya sesuatu itu. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menghindari perilaku qaul zur atau yang disebut memberikan pertanyaan palsu atau hoax dalam bermedia sosial? Untuk menghindari perilaku qaul tuh kita harus mampu bersikap berperilaku yang bijak dan baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Terus baik secara nyata ataupun virtual melalui media sosial. Terus etika negatif seperti qaulul zur harus dihindari oleh umat muslim yang baik. Kita harus dihindari lagi. Oke. Pertanyaan yang keempat, kita lanjut ya. Apa peran etika jurnalistik dalam bermedia digital? Perannya itu etika jurnalistik dalam bermedia digital sangat penting. Media yang harus memastikan gambar-gambar yang diunggah ke jagat maya adalah faktual, benar benar dan akurat gitu ya kan, fakta lah ya kan, serta menggunakan sumber anonim. Media digital sedapat mungkin dihindari. Kode etik khusus bagi media digital juga perlu dibuat untuk memastikan akurasi dan berita gitu. Harusnya betul-betul lah ya kan? Ada dari sumbernya gitu. Oke, pertanyaan yang kelima, bagaimana cara membangun etika komunikasi Islam di media sosial? Membangun etika komunikasi Islam itu, dalam Islam etika berkomunikasi harus sesuai dengan syariat gitu, dengan syariatnya lah. Menekankan pada unsur yang Islami dan juga dengan bahasa yang Islam gitu, juga dengan bahasa menunjukkan keislaman lah gitu ya kan. Terus komunikasi secara Islam harus berdasarkan petunjuk Al-Quran. Terus seperti komunikasi harus atas dasar kebenaran dan kesabaran serta memiliki tujuan dan maksud yang baik untuk saling mengingatkan kebaikan dan saling menasihati dalam kebenaran. Jangan langsung ceplos ya kan. Dari 5 pertanyaan tadi ya kan yang sudah kita lontarkan kepada narasumber kita, yang jawabannya yang Masya Allah sekali ya kan. Jadi menurut Anda
apakah ada hadis yang maksudnya hadis tentang etika bermedia ini? Ada bagi hadisnya Hafsah bin Hasim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Kafi bil ma'ri kaziban an yuhiddusa bikalbi masyami." Jadi artinya itu cukup seseorang dikatakan dusta jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Nabawi rahimahullah membawakan hadis dari atas yang sahih Muslim dan Muslim lah gitu. Oh, itulah tadi hadisnya. Ya, Imam Nabawi juga ketika menjelaskan hadis di atas, seseorang bisa dikatakan berdusta jika berita yang didengar bisa jadi ditambah-tambahkan. Adapun makna hadis yang di atas yang ada dalam bab ini berisi peringatan membicarakan setiap apa yang didengar oleh manusia, karena yang didengar bisa jadi dusta gitu kan. Itulah kebiasaannya yang terjadi di tengah-tengah kita ini. Oke, Masya Allah. Oke, udah siapkan dari narasumber kita ya kan. Setelah kita berikan sesi tanya jawab tadi kepada narasumber kita ya kan, yang jawabannya Masya Allah sekali. Terakhir kita akan mendeskripsikan inti dari jawaban yang narasumber kita berikan tadi. Yaitu yang pertama, jadikan sebagai sarana untuk menebar kebaikan. Informasi yang tersebar di media sosial sedikit banyaknya mendeskripsikan kerjenihan akhlak penulisnya. Apa yang dia unggah, apa yang dia posting itu yang akan menilai akhlaknya gitu. Mereka yang layaknya seekor lebah yang hanya akan mencari madu. Jika insting kebaikan telah terpatri, indera kita tidak akan tertarik untuk menciptakan hal-hal atau tulisan yang akan menimbulkan fitnah. 2. Mengingat hisab atas segala perbuatan, menyadari sepenuhnya akan adanya hisab atau perhitungan atas setiap detail yang kita perbuat dapat menjadi pengontrol utama dalam mengendalikan perbuatan. Timbangan baik dan buruk menjadi titik penentu keberadaan manusia di akhirat, surga atau neraka. Kesadaran akan hisab ini pun semestinya kita pegang saat menggunakan media sosial, karena apapun yang kita lakukan dengan media sosial juga akan menjadi catatan dan amal kita di akhirat kelak. Yang ketiga yaitu lakukan cross check sebelum berpendapat atau bertabayun lebih dahulu. Apabila berita yang ditampilkan hanya untuk mencari popularitas atau like dari pembaca tanpa mengindahkan kebenaran dan fitnah yang akan ditimbulkan, hal ini bisa menjadi awal kesalahpahaman fenomena jemari berbicara, yaitu kebiasaan untuk asal share tanpa mencari kebenaran beritanya. Kerap kali terjadi berita hoax tersebar kemana-mana karena andil kedua ibu jari kita yang asal share-share aja tanpa melihat sumbernya benar atau tidak gitu. Quran surah Al-Isra ayat 53, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang paling baik atau benar. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran aja udah maksudnya menceritakan gitu. Baik-baiklah kita dalam bermedia sosial gitu. Kelima, ruang keikhlasan tanpa mengumbar ria. Misi atau niat hanya terjadi satu arah, yaitu kejujuran hati kepada sang pemilik kehidupan. Kita tidak bisa melihat, apalagi memberikan penilaian terhadap niat seseorang. Tetapkan misi untuk memanen kelimpahan pahalanya tanpa berharap pujian atau popularitas. Hal ini akan menjadi hal yang mendasari kita untuk terus melakukan segala hal yang positif. Oke, sekianlah Podcast kami. podcast kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.